Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di podcast Carmila. Nah, biasanya kita selalu mengundang entrepreneur muda. Kali ini adalah mitra-mitra yang berkarya dengan para entrepreneur muda, terutama di bidang UMKM. Pasti penasaran, ini udah terkenal banget, terutama di medsos, apalagi kalau yang suka makan pasti tahu. Halo Kak Evi. Halo, duduk dekat ya. Ini lebih terkenal Kak Evi-nya atau Rumah Vieranya ini? Rumah Kue Viera ya? Kayaknya beriringan lah. Rumah Kue Viera terkenal ya, Bunda Vira pun terkenal juga. Iya, nggak boleh kalah. Kan harus ada personal brandingnya juga kan. Iya benar-benar. Tapi Kak Evi ini seru orangnya. Maksudnya itu orangnya have fun terus. Mungkin keseringan ini kali ya baking terus, bikin Bawaannya kue baru bahagia ya. gitu ya. Bawaannya bahagia terus ya. Iya, kalau nggak bahagia, biasanya buat kuenya bantet. Oh, Jadi, ngaruh. Jadi Iya. harus bahagia. Walaupun sama karyawan agak ditahan. Jadi kalau kesel dikocoknya paling tinggi gitu kali ya. Kak Evi, ini biasanya kita cerita dulu nih awal mulanya. Kenapa tiba-tiba muncul Rumah Kue Viera? Kok nggak Rumah Kue Carmila gitu? kalau kakak investornya kemarin Rumah Kue Carmila. Gimana nih awal munculnya nih? Awalnya itu kita karena hobi saya bikin kue, jadi saya mulai usahanya itu di rumah. Kemarin sempat mikir namanya apa ya gitu. Pernah Viera Cake karena ambil yang pintasnya aja, terpikir ya udah nama anak gitu. Viera kan. Viera Cake pernah pakai itu hampir setahun 2013. 2015 saya pikir kayaknya harus ganti nama Rumah Kue Viera. Kenapa saya pakai Rumah Kue Viera? Karena berawal itu dari rumah. Yeah. Dan resep-resep yang saya pakai itu memang resep-resep rumahan. Bahkan resep yang dari orang tua, turun-temurun dari orang tua. Hampir sebagian besar kue yang ada di Rumah Kue Viera itu memang resep kue rumahan. Oh, berarti orang tua pinter masak turunan ke anak Ya, gitu. orang tua mungkin nurunin itu ke saya, tapi hampir semua resep itu nggak ada yang saya pakai dari Google, walaupun saya ikut kursus sama chef, nggak ada. Tuh hampir resep-resep tradisional semuanya. Dan itu Resep legend rumahan. banget sampai Legend. sekarang pun di lidah orang masih cocok Iya. ya. Ada yang di-upgrade Bikin mungkin? terkenang gitu. Wih. Kalau Ada di yang- Agrip mungkin kita lebih ke inovasi seperti toppingnya. Oh iya. Rata-rata orang mungkin suka coklat, kayak bulu pandan. Kita di Rumah Kue Viera itu ada bulu pandan jadul, mungkin toppingnya lebih kasih inovasi lagi, coklat dan lain-lain. Tapi basicnya tetap resep rumahan. Tapi kalau cerita rumah, mulai usaha di rumah. Iya, di rumah. Tipe 36. Wah. Yang di depannya lewat ayam kukuruyuk. Ayamnya masih banyak. Udah tipe penuh 3, kali ya, kayaknya udah. sekarang udah banyak rumah di sana. Ya, di rumah tipe 36. Di rumah tipe awalnya. 36. Itu mulai awal usaha langsung laku atau Enggak. Mulai usaha itu saya 2013 itu awalnya nitip ke warung-warung. Itu masih ingat jualan risol. Jadi malam saya bikin risol, nanti kalau misalnya dapat orderan 50 itu dibantu suami. Sampai suami saya tuh tahu cara menggulung risol. berarti suami dalam tim ini juga ya? Iya. Wah, ini Jadi syukur nih ada tim tim solidnya langsung orang Iya, terdekat. ya, karena memang saya nggak punya pembantu. Saya ngerjakan semuanya. Dibantu suami. Jadi nitip-nitip ke warung. Terus kalau misalnya kebetulan suami di UIN. Jadi kalau misalnya teman-temannya kan kadang ibu-ibu tuh Iya. istrinya bisa bikin kue bulu tape nggak? Bisa. Suami saya bilang. Bisa bikin ini Bun? Bisa. Ya udah bikin. Nanti selain nanti orangnya order bulu tape, saya bikin tuh kayak bulu pisang. Bulu pisangnya saya gratisin gitu. Oh, Saya oke, kasih oke. tester biar mereka juga tahu ini enak loh gitu. Iya. Jadi diminta apa? Ada tambahan. Ada Oh, ajang gitu. promosi. Berarti memang dari awal bakat marketingnya udah terasa dong ini ya. Ya udah. Alhamdulillah. Berarti awalnya orang tua itu juga udah punya memang ada jiwa bisnis juga ya. Iya. Dari orang tua. Karena Kak waktu Evi.
waktu muda ya, apa ya bilangnya muda ya. Dulu saya memang cita-citanya itu memang pinginnya itu berdagang. Saya pinginnya berdagang. Kalaupun saya nggak kepingin kerja kantoran tuh nggak kepingin. Cita-citanya memang pingin berdagang. Sampai saya punya apotik sendiri. Saya pingin punya mimpi. Kalaupun saya menikah, ya udah saya berdagangnya di situ gitu, nggak ninggalin rumah. Itu memang udah cita-cita. Alhamdulillah tercapai. Kenapa tuh kok kayaknya lebih nyaman di kita yang ngatur sendiri daripada ikut aturan di perusahaan? Ini kali ya, apa namanya? Saya punya pengalaman orang tua mungkin. Orang tua saya kan PNS, kerja dari pagi sampai sore. Ya mungkin ada sebagian orang ya pingin ada orang tuanya ada gitu kan. Nah orang tua saya tuh dua-duanya ya pergi pagi pulang sore gitu. Jadi makanya pinginnya ya udah kalaupun kerja saya di rumah. Oh ini artinya nih sebenarnya curhat dulu, Iya, terjawabnya curhat sekarang. ya tadi tuh ya. Aduh. Berarti orang tua dulu makanya pergi pagi pulang sore. Akhirnya anaknya pengen nih orang tuanya ada di rumah terus. Ya kalaupun ada waktu paling ya weekend Iya. gitu kan. Berarti kalau gitu sekarang buat anak ada terus dong ya? Ya ada 24 jam di rumah terus saya. Iya, apalagi ini kan ownernya langsung rumah Viera. Berarti memang awalnya itu ya itulah kebutuhan dulu yang nggak tersalurkan kita bikin sekarang dan syukurnya ini kreativitasnya bagus ya, terus bertambah. Ini udah penuh meja kita ini, ada ketan talam durian. Saya pengen makan. Ayo, Cuman karena makan. ini Kan nggak terlalu formal kan. iya, jadi ini karena packagingnya menarik semua ini. Tapi Kuning ya? iya ada kuning warna yang lain. Tapi ini semua UMKM. Ini ada produk, saya bawa satu produk UMKM. Ini kalau ini kan produk kita. Yang ini kita ada bawa produk UMKM. Ini Melayu Crackers kulit ikan patin. Dan ini penjualannya wow di rumah kue Viera. Berarti best seller. Dia seller. Kenapa nih kok dibantu semua UMKM? Karena saya asalnya dari UMKM. Rumah kue Viera tuh hadir itu dari ketidaktiadaan. Dan untuk jualan aja kita tuh harus berjuang sendiri gitu. Nggak tahu mau di mana. Nah, karena kita mampu dan ada wadah, lihat UMKM ini mereka makanannya enak-enak dan nggak tahu mau jual di mana, ya apa salahnya kita tampung mereka. Dan keberadaan mereka kan mensupport kita juga. Iya, artinya ada produk tambahan. Iya. Gitu, hampir. Bukannya kalau kita misalnya dengan UMKM ini, banyak UMKM ini kadang-kadang mungkin higienitas, kualitas rasa, packaging, itu bukannya menambah beban bagi Viera ya. Jadi artinya kan di-maintain terus nih, mau merubah ini. Sementara Viera sendiri punya produk, itu nggak mengganggu ya? Ya alhamdulillahnya kalau sekarang mungkin kita tuh, rumah kue Viera tuh ingin kita tuh bermanfaat untuk orang gitu. Ya karena kita dulu hadirnya dari ketidaktiadaan. Apa salahnya kita bantu? Kalaupun produk-produk yang masuk ke rumah kue Viera itu mungkin pertama kita harus cek dulu rasa, enakkah dia, terus nanti kita bantu packagingnya dan lain-lain. Bahkan kalau mau masuk ke rumah kue Viera itu kita wajibkan untuk pengurusan PIRT. Sampai pengurusan halal MUI pun kita bantu fasilitasi. Mulai dari izin, packaging sampai mungkin meningkatkan kualitas rasanya dibantu terus sama Viera. Dan itu free. Bagaimana rumah kue Viera bisa memilah ini kira-kira bisa diajak berkembang ataupun ini nggak mungkin ini stagnan? Gimana menilainya? Ya kalau saya sendiri mungkin harus ngikutin zaman ya. Harus cepat beradaptasi, ngikutin zaman. Kalau misalnya sekarang tuh misalnya orang nih bikin keripik bawang. Keripik bawang itu kalau misalnya cuman keripik bawang ya biasa aja. Siapa juga bisa buat keripik bawang. Seberapa banyak orang bisa buat keripik bawang. Cuman yang istimewa dari dia apa? Nah itu yang saya tekankan setiap orang yang mau nitipin produknya ke rumah kue Viera. Karena basic kita memang kita ingin sesuatu yang berbeda. Kalau misalnya produk kita ditemukan di mana-mana,
Ya ngapain orang mesti jauh-jauh ke Panam? Iya, nggak Apa ada sih yang uniknya bedanya ya? gitu? Iya. Apa yang bikin orang tertarik untuk datang ke rumah kue Vera? Ya karena kita memang beda. Dari rasa, dari packaging, dari semuanya. Dan itu yang saya bilang ke semua teman-teman UMKM, carilah pembeda kamu tuh apa. Jangan mau terlihat sama. Kalaupun misalnya kamu mau jual keripik bawang, kamu harus tahu keripik bawang yang kamu jual tuh mau seperti apa. Mau bentuknya bulat, mau rasanya warna merah, mau ada yang rasa kayak ini nih Melayu crackers. Ini kulit ikan patin, tapi dia bisa bikin kulit ikan patin rasa balado. Coba, ini rasa balado, ada yang bahkan yang rumput laut, Ya. begitu. Berarti kalau gitu setelah mereka menemukan keunikannya bergabung UMKM, setelah itu nggak akan pernah ini ya, artinya mereka tetap bertahan bergabung di Rumah Hampir Kue Vera. semua UMKM itu sampai sekarang masih bertahan, bahkan ada yang 5-4 tahun masih bersama sama Rumah Kue Vera. Bahkan yang sama sekali nggak pinter jualan pun itu masih di Rumah Kue Vera. Karena kita bukan hanya sekedar tempat penitipan, bukan sekedar bisnis kita cari uang tuh, enggak. Tapi memang kita bantu mereka untuk besar bersama. Kayak misalnya ini kulit ikan patin dari yang stikernya, saya sempat bilang saya nggak mau ya kalau misalnya nitip di Rumah Kue Vera tuh stikernya kayak kalian nitip di pinggir jalan. Memang agak sedikit pedes gitu ngomongnya kan. Tapi kan untuk mereka gitu. Saya bilang lagi, bayangkan satu rak itu begitu banyaknya produk, orang tuh nggak akan cicipin rasanya dulu. Iya. Orang tuh yang lihat itu mata dulu. Kalau produk kalian catching, ya orang pasti ambil produk kalian. Bukan dia cicipin rasanya dulu. Jadi pertama yang harus ditampilin tuh apa? Packaging kamu bagus dulu. Kalau rasa udah pasti. Itu SOP untuk masuk ke Rumah Kue Vera, rasa tuh harus. Iya. Seperti itu. Jadi sekarang ini kan bukan Rumah Kue Vera aja yang khusus oleh-oleh. Ada juga yang lain ya dengan merek-merek yang lain. Apa bedanya Rumah Kue Vera dengan yang lain itu? Karena kita lihat juga yang sebelum-sebelumnya itu cukup banyak juga ya ininya peminatnya. Iya. Ya bedanya mungkin Rumah Kue Vera tuh boleh dicek adalah pusat oleh-oleh khas Riau. Khas Riau yang kita jual, khas Riau yang kita up. Oke, Seperti itu. Dan bahkan Rumah Kue Vera kalau saya bilang masih jangkauannya tuh masih belum seluruh Riau. Dan itu tugas kami lah nanti. Itu PR terbesar. Kemarin kita udah sempat roadshow juga ke Siak gitu, cari yang berpotensi di sana. Mungkin next kita mau ke daerah lainnya. Memang sekarang kan di toko itu kan lagi ini tuh apa namanya? Lagi renovasi. Jadi memang kita mau bukan bikin ya, memang udah pusat oleh-oleh khas Riau. Jadi orang kalau misalnya mau datang semua dari Kuansing kah, dari Siak kah, dari Kampar itu ada di Rumah Kue Vera. Dan kita bukan cuman menyediakan tempat, tapi kita memang bantu untuk branding di media sosialnya, secara online dan offline. Iya, berarti artinya Rumah Kue Vera ini juga jemput bola ya. Harus. Jemput bola, mencari terus kira-kira potensi yang mana nih UMKM yang bisa dikembangkan. Iya. Tapi sebenarnya menariknya KFV ini bukan asli dari Riau. Begitu salutnya ingin mengembangkan oleh-oleh khas Riau. Kenapa? Di Riau ini tidak ada yang memulai kah? Atau memang Riau ini luar biasa potensinya yang tidak termunculkan? Ya, kalau melihat potensi, banyak sebenarnya potensi di Riau ini. Bahkan saya yang sebelumnya tadi saya ceritakan, saya waktu 2005 ke Pekanbaru, saya tanya apa sih khasnya oleh-olehnya? Khasnya tuh pancake. Pancake duren ya? Pancake duren. Saya kaget, pancake duren oleh-oleh Pekanbaru. Bukannya ini oleh-oleh Medan. Sampai saya dibawa ke salah satu pasar apa gitu kan. Jadi waktu pas ketantalam durian ini muncul, banyak orang beli, pada saat itu saya masih jualnya pakai Mika. Itu mereka beli sampai 20-30 kotak, bawahnya tuh untuk oleh-oleh. Oleh-oleh pasar nih ya. Iya, oleh-oleh mau ke Dumai. Dan pada saat itu di Dumai itu luar biasa peminatnya ketantalam durian ini. Terus saya bilang, ini harus dijadikan oleh-oleh. Sempat ada
sempat ada inilah ya. Masa iya nih ketan talam durian tahannya aja juga nggak bisa 1 hari, gimana mau dijadikan oleh-oleh? Ya pasti bisa, saya bilang sama suami itu kemarin. Sampai kita tuh pernah dikerdilkan. Kita itu dikerdilkan, nggak mungkin di ketan talam durian jadi oleh-oleh Pekanbaru. Tahannya aja cuma 1 hari 24 jam. Ya kenapa nggak bisa? Iya. Ya kita buktikan itu, kita koar-koar ke orang. Ini oleh-oleh khasnya Pekanbaru ketan talam durian. Akhirnya sampai ketan talam durian ini menang Anugerah Pesona API. Indonesia Iya. ya pada saat itu. Nah, pernah kami itu datang kita diundang kemarin itu di salah satu mall. Di sana itu ada pameran apa gitu, kita diundang di situ. Terus saya ketemu sama pelaku aircraft di sana. Ada kulinernya, ada makanan, ada aircraftnya juga. Terus saya bilang, Bu, ini produknya bagus loh Bu, gini-gini kan. Terus dia cerita, saya lihat produk sebagus itu, tapi dia hanya mampu menjual di saat ada event. Iya. Terus saya tanya, jadi Ibu jualannya pas ada event aja? Iya, kalau nggak ada event saya nggak jualan. Terus produksi? Ya iya, kalau misalnya ada diundang, saya baru bisa jualan, saya baru bisa ada uang gitu. Terus saya bilang sama suami, wah ini potensi, saya bilang. Iya. Banyak di Riau ini aircraft-aircraftnya, makanannya, sampai lainnya kita berpikir untuk mengembangkan bangunan yang darinya 2 ruko jadi 4 ruko untuk menampung nanti semua pelaku aircraft yang ada di Riau. Sekarang udah berapa produk yang bergabung di situ? Kalau untuk UMKM udah 100, kalau untuk aircraft sudah ada beberapa, bahkan kemarin kita sempat bikin itu apa namanya, Entrepreneurship 2021, udah sebagian produk-produk aircraft yang ngantarkan produknya ke kita, dan itu nanti kita fasilitasi, bahkan kita kasih hadiah berupa uang untuk mereka mengembangkan bisnisnya. Berarti Kak Evi pasti dulu ada suka dukanya ya mengembangkan mereka bergabung. Anggap memang itu potensi, tapi kan masing-masing daripada pelaku UMKM ini punya personal yang berbeda. Benar. Apa tuh kesulitannya? Kita kan Mindset niatnya sih, baik ini, mindset ngajak mereka sih gabung. sebenarnya. Mengubah mindset mereka tuh ya dari 100 mitra itu mungkin hanya 30 orang yang punya mindsetnya itu memang bisnis gitu. Sebagian ya bayangin aja, ada yang ibu-ibu yang mereka ngurusin anak lah. Ini segala macam. Nanti si produknya ini ibaratnya laku di pasaran, tapi dia nggak mampu supply ke kitanya gitu. Berarti nggak dibatasin dengan, maksudnya kita bikin kontrak harus sekian setiap hari masuk, kalau nggak ada penalti, tidak seperti itu? Enggak, mereka UMKM loh. Oke, ya Allah berteduh banget hatinya. Sudah dibantu, tidak ini, tapi itu nggak bikin mereka disiplin ya? Ya itu tadi saya bilang, mindset mereka itu nggak semuanya mindset pebisnis gitu. Bahkan nanti kita udah ini gimana nih produknya, kayak ini aja nih ya, kayak ini. Ini penjualannya luar biasa, ratusan setiap hari di rumah Kue Vera. Bahkan pernah di masa dia tuh kesulitan untuk dapat ikan patin. Saya bilang, sampai suami juga ngomong kan, ini kalian ini mau jualan selamanya atau mau jualan cuman hari ini? Ya. Masa urusan kulit aja kok nggak dapet? Gitu. Ya akhirnya karena di ini apa namanya, Di push lah ya. di push seperti itu, baru sibuk nyari ini kulit, cari ke sana. Alhamdulillah sampai sekarang nggak putus produknya. Bayangin kalau misalnya putus produknya, kulitnya nggak dapat, nggak bisa jualan, dan nggak semua UMKM yang punya mindset seperti itu. Berarti kalau gitu bergabung di sini tetap harus coaching klinik dong ya setiap hari? Kalau dulu sebelum COVID itu hampir setiap bulan. Coaching klinik terus? Iya, hampir setiap bulan. Karena COVID ya baru sebulan yang lalu kita ngadain itu. Ketemu mitra ini segala macam. Kalau misalnya saya otaknya memang bisnis, uang, ya bisa aja. Kok nggak bisa penuhi kebutuhan aku, ya udah pergi aku cari yang lain. Iya benar, Ya kan? biasanya kan begitu. Hidup kan nggak melulu tentang uang. Iya. Ada kepuasan sendiri juga kita bisa bantuin. Ketika dia besar, dia punya brand sendiri, kan kita seneng gitu liatnya. Iya. Berarti dengan kondisi pandemi ini
ada berubah cara marketingnya ke rumah kue Viera? Banyak 180 derajat. Oh ya? Apa itu ininya tuh? Yang Ya. beda dari dulu sebelum sekarang. Pandemi ini kan kayaknya UMKM banyak yang tiarap ini ya. Ya. Tiarapnya ya Kalau macam-macam lah. kalau kami sekarang mungkin lebih ke media sosialnya. Lebih ke media sosialnya yang lebih di up lagi kan. Kalau dulu ya belum ada Covid, belum apa, orang udah tahu cari oleh-oleh, ya udahlah ke rumah kue Viera gitu. Kalau sekarang masa pandemi, orang yang misalnya ibaratnya nggak mau keluar, susah keluar, jajannya di mana? Orang maunya di rumah. Ya udah kita fasilitasi kemudahan-kemudahan seperti belanja melalui Online. online, apa namanya? Kita jemput bola gitu, mereka belanja kita antar sampai depan pintu rumah mereka. Ya seperti itu. Online-nya yang dikencengin. Iya, kan ada Instagramnya ya Rumah Viera, Iya. Instagramnya, YouTube-nya, Facebook-nya, itu bisa transaksi juga ya untuk Bisa. pesanan barang. Iya. Makanya sekarang kita punya tim kreatif sendiri Oh, oke. di rumah kue Viera. Ya artinya kan kalau ada rumah kreatif bisa ini dong mengeksplor kalau ini apa sih enaknya rasanya, gimana serunya kue Viera atau ada produk baru gitu ya. Iya. Jadi kalau sekarang nih lebih termanage lah. Kita launching itu maunya seperti apa, launching produk tuh mau gimana, ada timnya. Jadi kalau kita tanya nih, kayak Evi kan tadi bilang kita mau bantu, memang harus ada kesabaran, tidak hanya semua serba bisnis, bahkan coaching klinik. Kira-kira apa nih pesan untuk UMKM biar bisa bergabung tidak hanya di rumah kue Viera atau mungkin di Tempat-tempat lain. iya tempat-tempat oleh-oleh lain? Kalau saya gini ya, mau bisnis itu mikirnya jangan mau tujuannya itu jangan nitip ke tempat oleh-oleh. Jangan ke situ dulu tujuannya. Oh ya, gitu. Iya. UMKM itu tujuannya jangan cuman goals utamanya itu jangan cuman bisa nitip ke tempat oleh-oleh. Kalau saya bilang itu salah. Dia harus bisa berdiri di kaki dia sendiri. Nah kalau misalnya dia mau mengembangkan sayapnya, ayo gabung di rumah kue Viera. Oh, Kita bantu pasarkan. Di mana kesulitannya. Tapi jangan pingin punya produk tujuannya hanya untuk nitip di toko oleh-oleh. Kalau bisa dia punya toko oleh-oleh sendiri. Dan hampir semua mitra di rumah kue Viera itu kita bantu untuk kalian harus punya toko sendiri. Kalian harus berdiri di kaki kalian sendiri. Seperti itu. Ya kalau misalnya mau bergabung, yang SOP pertama itu ya udah pasti produknya, ya memang harus berkualitas. Kalau misalnya dia belum punya PRT, produknya bagus, itu kita bantu. iya. Pengurusan PIRT, halal MUI-nya. Kalaupun misalnya dia nggak ada dana untuk packaging, kita bantu dana untuk mereka itu cetak packaging. Kita Sampai dahulukan. segitunya ya, Iya. dari hulu ke hilir. Iya. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu semua diurus banyak yang lebih berhasil ya. Hampir semua produk UMKM punya brandnya sendiri. Dan kita jual di media sosial pun bukan ini ya ada kulit patin rumah kue Viera. Oh enggak. SOP kita ketika jualan di media sosial, oh ini ya ada kulit ikan patinnya Melayu Crackers. Kita harus sebutkan brandnya. Jadi harus ada brand Melayunya apa terus diinikan ya, Iya. budaya jangan lupa. Wah, luar biasa nih kan. Jangan lupa di Boleh mana minum tempat. Oh, silakan. Habis seru sih ngapain rumah kue Viera jadi lupa kita minum. Silakan Kak Evi. Carmila nih bisa dimakan. Iya, nanti kita habis ini langsung kita hajar, langsung habisin makan. Karena memang juga dari packagingnya menarik. Iya, kuning ya Kak. Semuanya bagus warnanya. Iya. Berarti Kak Evi dari tahun awalnya memang 2013, tapi agak lebih banyaknya 2015 sampai sekarang. Apa yang belum tercapai dari rumah kue Viera ini? Yang belum tercapai, kalau saya mungkin goalsnya belum semua orang yang tahu rumah kue Viera. Artinya pengen lebih Dikenal lagi. dipasarkan ya. Iya. Dan belum semua yang kita jual di rumah kue Viera itu real produknya UMKM Riau. Karena ini mungkin PR-nya kami nanti ke depan, mungkin kami harus roadshow ke beberapa daerah. Kami pingin memang dari 11 kabupaten itu produk mereka itu kalau memang mereka kesulitan, kami siap menampung di rumah kue Viera. Iya. Itu impian rumah kue Viera jadi
mallnya oleh-oleh tuh impian. Oh ya, berarti artinya lebih besar lagi ya. Jadi outlet sekarang udah ada 3 ya? 2. Sudah ada 2, targetnya mau 20. Enggak lah. Kalau saya gini, apa namanya? Saya pingin spesial. Saya nggak pingin dijumpai banyak di pasaran. Saya inginnya spesial. Berarti hanya Jadi di nggak Pekanbaru mau- aja? Iya. Nggak mungkin ada tiba-tiba di Inhil gitu? Enggak. Itu kayaknya belum ada kepikiran. Khusus di Pekanbaru aja? Iya. Kalaupun orang maunya dari dulu cari ketan talam duriannya itu ya udah di Pekanbaru. Nggak ada di Jakarta, nggak ada di Medan, nggak ada di ini. Udah di Pekanbaru. Berarti brand image-nya harus benar-benar dipegang. Apa nih pesan-pesan untuk entrepreneur muda? Tidak hanya yang bergerak di bidang kuliner, mungkin bisa sharing selama awal dari mulai sampai sekarang Yang supaya pertama mungkin memotivasi mereka. ya, kalau motivasi banyak lah ya, motivasi di mana-mana ada ya. Kalau saya yang pertama itu tahu dulu lah goalsnya tuh kamu tuh mau apa. Misalnya kamu pingin punya mobil baru, supaya dapat mobil tuh kamu ngapain. Kalau kamu udah ngelakuin ini konsisten, ibaratnya jangan menggebu-gebu di awal, nanti di pertengahan jualan nggak laku, lemes. Cari tahu kenapa bisa nggak laku, kenapa bisa nggak disukain. Yang ketiga ya udah jangan malas ya. Iya bener itu. Itu aja sih. Berarti intinya konsisten, fokus, kreatif. Kreatif juga. Dan harus cepat beradaptasi dengan apa yang terjadi. Oke. Terima kasih Kak Evi, ini luar biasa ya. Dari dulu memulai juga bersyukur alhamdulillah memang partner hidupnya, suami juga mensupport untuk membantu berkembang ini. Iya. Jadi ini pengalaman untuk kita semua. Jadi nanti yang mau ingin bergabung di Rumah Coviera, mulai dulu dari upaya sendiri. Kalau mau bergabung menjadi mitra di Rumah Coviera, silahkan. Dan kita dapat pelajari juga dalam perjalanan Coviera ini, di dalam hidup ini kita harus belajar bahwa tidak ada yang lebih berarti daripada melakukan sesuatu untuk orang lain. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Carmila berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.